Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku seiman dimanapun berada, ya, kita sudah membahas tentang Ramadan ini adalah syahrul doa, ya. Adalah bulan berdoa, dan kita juga sudah menjelaskan doa yang dikabulkan oleh Allah itu tentu doa orang yang bersungguh-sungguh, yang hatinya tidak dalam keadaan lalai. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah menyatakan, aku akan mengabulkan doa orang yang bermohon. Karena ada orang yang berdoa tapi hatinya lalai, dia tidak bermohon sebenarnya. Doa sambil pegang handphone, sambil lihat WA, ini kan tidak bermohon. Jadi ini adab yang harus kita perbaiki. Kemudian kita juga sudah menyampaikan bagaimana Rasulullah mengingatkan sumber makanan kita itu menjadi sebab juga doa kita itu dikabulkan atau tidak oleh Allah. Saudaraku seiman dimanapun berada, ya, menjawab pertanyaan kenapa doa saya belum dikabulkan oleh Allah, padahal saya sudah menjaga makanan saya sudah bersungguh-sungguh. Nah, ini rahasia Allah, ya. Jadi doa itu memang haknya penuh Allah untuk bisa dikabulkan. Tetapi kita syarat-syarat berdoa itu harus kita upayakan untuk kita ikuti, ya. Misalnya saja di dalam berdoa itu ditekankan oleh Rasulullah diawali dengan pujian, ya, memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian dengan bersalawat kepada Rasulullah. Jadi tidak langsung minta, ya Allah ini minta itu, tidak, tapi puji Allah dulu. Ini hadis ini diungkapkan dalam riwayat Abu Daud, ya, apabila salah seorang dari kamu berdoa, mulailah dengan mengagungkan Tuhan yang maha suci dan memujinya. Tidak ada orang Islam yang tidak bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi minimal alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau mau yang panjang, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Kita baca surah Al-Fatihah. Isinya pujian kepada Allah. Yang kedua, lalu membaca salawat kepada Nabi, kemudian berdoa. Jadi syarat doa itu, ya, pertama puji Allah, lalu bersalawat. Dan tidak ada orang Islam yang tidak bisa membaca salawat. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Kita baca salawat. Nah, setelah itu kita boleh berdoa. Isi doa kita itu sesuai dengan keinginan kita. Ada redaksi yang dari hadis Nabi, ada redaksi yang dari Al-Quran, ya. Ini juga kita baca. Jadi banyak redaksi-redaksi doa yang sangat bagus yang bisa kita baca. Kemudian kalau kita mungkin ada doa-doa khusus yang memang akan kita sampaikan dengan bahasa kita, silakan saja, karena Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui. Allah mengerti semua bahasa. Ya, Allah mengerti semua bahasa, bahkan hati kita pun Allah paham. Nah, karena itu kita bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Aceh, ya. Nah, ditutuplah doa itu nanti juga dengan hamdalah, ya. Kemudian ditutup dengan juga membaca salawat, ya, sebagai kesungguhan kita bermohon kepada Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, berdoa juga disarankan, ya. Itu kalau memang doa itu sangat kita harapkan sekali, diulang sampai 3 kali, bahkan kalau Rasulullah itu sampai 3 kali mengulang doa, ya. Kemudian doa itu juga dengan suara yang lembut, yang penuh harap, ya. Jadi jangan berteriak-teriak dalam berdoa, karena dalam Al-Quran Allah surah Al-A'raf ayat 55 itu mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati, ya, tadarruan wa khufyah, dan dengan suara yang lembut, suara yang memelas, suara yang sungguh-sungguh, yang memohon.
Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bahkan berdoa itu juga dianjurkan dengan menangis, ya, mengibah, ya, meneteskan air mata. Dalam Al-Quran itu disebutkan kata-kata menangis itu dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya. Rasulullah juga pernah bersabda, ya, bahwa seseorang itu kalau berdoa sebenarnya dikabulkan oleh Allah. Nah, hanya ada yang dikabulkan secara cash langsung, tapi ada yang Allah simpan. Nah, ada yang bahkan dikabulkan juga tapi bentuknya lain. Kita lihat hadis ini, ya. Tidaklah seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari 3 hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, artinya langsung dia minta langsung dikabulkan di dunia. Yang kedua, disimpan, ditabung untuknya sampai di akhirat. Jadi tidak sia-sia yang kita minta tidak dikabulkan di dunia, tapi Allah simpan, nanti di akhirat kita terkejut. Inilah doa-doa kamu dulu, kata Allah, ya, banyaknya kamu berdoa dikabulkan, ya, di akhirat tapi nanti. Yang ketiga, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah, dari bencana. Jadi bisa jadi kita itu akan kena bencana, musibah, ya, tapi karena doa kita yang sering dan banyak, Allah menghilangkan musibah tadi, ya. Itu karena doa kita. Jadi kesimpulan kita bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan asal syarat-syarat yang sudah kita sampaikan tadi dipenuhi. Nah, hanya Allah memberinya dengan 3 cara tadi, ya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga disebutkan disegerakan dikabulkan sesuai permintaan. Jadi apa yang kita minta itu langsung Allah cash, Allah beri kontan, dan saya kira banyak sekali kita alami hal seperti itu, ya. Kita berdoa, kita bermohon, Allah langsung tunjukkan kepada kita. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini juga disebutkan Allah akan simpan dan diberikannya nanti di akhirat. Dan yang ketiga, Allah kabulkan dengan bentuk Allah ganti dengan menghindarkan keburukan baginya yang setara dengan doanya. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita perbanyak doa, ya? Nabi menjawab, Allah akan lebih banyak mengabulkannya. Nah, jadi kita tidak boleh berputus asa untuk terus berdoa, ya, perbanyaklah terus berdoa, karena juga Rasulullah mengatakan, ya, ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku pada sisi Allah. Rasul lalu menjawab, perbanyak berdoa, sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan dikabulkan. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ini ada nasihat dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, dalam kitab beliau Al-Hikam. Coba kita dengar nasihat beliau. Ditundanya pemberian dari Allah, sementara engkau telah menggebu-gebu dalam berdoa, jangan menjadikan kamu berputus asa. Ya, saya ulangi. Kata beliau, ditundanya pemberian dari Allah, sementara engkau telah menggebu-gebu dalam berdoa, ya, tapi tidak diberikan juga, jangan berputus asa. Allah telah menjamin mengabulkan doa untukmu sesuai pilihannya. Jadi sesuai pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Karena Allah yang tahu kita. Jadi Allah menjamin mengabulkan doa untukmu sesuai pilihannya, bukan pilihanmu. Ya, Allah akan mengabulkan doa di waktu yang Dia kehendaki, bukan di waktu yang kamu kehendaki. Nah, jadi maka dengan kalimat ini kita merasa tidak boleh berputus asa. Doa kita insya Allah akan terus, ya, didengar Allah. Kita jangan berputus asa berdoa. Berdoalah kepada Tuhanmu di saat kamu senang dan bahagia. Nah, ini juga ada pesan Rasulullah. Bagaimana doa mau dikabulkan? Kata Rasulullah, berdoalah kepada Tuhanmu di saat kamu senang. Sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku di waktu dia bahagia, dia senang, maka nanti aku akan mengabulkan doanya di waktu dia dalam kesulitan. Jadi kita kadang-kadang kan berdoa ketika butuh, berdoa ketika sulit.
Nah, ini keliru. Jadi justru rahasia doa kita nanti dikabulkan ketika kita dalam kondisi sulit dan butuh. Kalau kita dalam kondisi lapang, kondisi bahagia, kondisi senang, kita masih tetap sering berdoa. Maka dijamin ya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi kata Allah, Allah akan mengabulkan doa orang yang ketika dia dalam bahagia, dalam senang berdoa, maka ketika dalam kesulitan atau kesempitan, maka Allah akan mengabulkannya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim juga ada disebutkan, Allah malu jika ada orang berdoa kepadanya, tetapi dia tidak dikabulkan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah itu malu apabila ada hamba yang menengadahkan tangan, yang memohon kepadanya, lalu dibiarkannya kosong dan kecewa. Ini juga janji Allah kepada kita. Karena itu, saudaraku seiman dimanapun berada, yakinlah kita bahwa doa kita ini didengar Allah, dikabulkan Allah selama kita mengikuti syarat-syarat yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, persoalan kapan itu diberikan, itu adalah haknya Allah. Kadang diberikan langsung, kadang disimpan nanti oleh Allah di akhirat, ya. Karena itu teruslah berdoa, karena ini menjadi amal ibadah kita. Kadang Allah berikan doa itu dalam bentuk menghindarkan kita dari musibah, dari bencana. Semoga kita bisa memaknai kehadiran Ramadan ini sebagai syahrul doa, sebagai bulan doa. Perbanyak doa, jangan berputus asa. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.